Oke, kemarin kita bahas terkait tentang gimana caranya rekrut ya. Gimana caranya rekrut, perlu diingat lagi, rekrut itu penting ya teman-teman ya. Rekrut itu penting untuk menemukan seseorang yang hebat, membentuk tim yang hebat, kita harus rekrutnya juga harus tepat gitu ya. Nah, kita akan membahas gitu kan, HRD gitu kan. HRD ini Human Resources Department. Jadi ada tiga komponen gitu di HRD ya teman-teman. Ada administrasi. Administrasi ini biasanya disebut dengan personalia. Jadi biasanya kalau orang-orang profesional yang khusus ada di bagian administrasinya itu biasanya dia menyebutnya di bagian personalia. Administrasi ini terkait tentang gaji, kemudian database karyawan dan lain-lain itu bagian administrasi. Nah, bagian rekrutmen, kalau di bagian profesional itu ada sendiri, teman-teman. Jadi administrasi atau personalia sendiri, rekrutmen itu ada sendiri profesionalnya, sama ada trainernya juga biasanya sendiri gitu. Nah, tapi biasanya kebanyakan kalau startup gitu kan, kalau startup kayak kita gitu, insya Allah insya Allah apa ya, kedepannya kita udah bisa menjadi semakin besar gitu. Untuk startup biasanya jadi satu HRD-nya. Dan bahkan kalau startup yang masih benar-benar baru, HRD-nya ownernya biasanya. Nggak apa-apa, ini belajar. Mbak Dinda juga lagi belajar terkait tentang HRD ini, apapun yang Mbak Dinda pelajari gitu ya. Mbak Dinda akan share semuanya sama teman-teman gitu ya. Oke, pertanyaan yang sering muncul kalau di bagian training ya, teman-teman. Mbak Din, gimana caranya sih kalau training karyawan itu biar karyawan yang pertama jadi kru yang seperti apa yang kita inginkan gitu. Kadang kan banyak tuh kru yang maunya sendiri, menangnya sendiri gitu. Pakai aturan sendiri itu banyak banget. Nah, gimana caranya nanti kita bahas. Yang kedua, gimana caranya biar karyawan itu biar good attitude Mbak Din gitu. Kemudian yang ketiga kompeten bisa naikin omset berkali-kali lipat. Nah, kita akan bahas ya terkait tentang training ini akan berbeda ya, berbeda dengan rekrut. Training ini butuh energi banget kalau yang training ini. Kalau misal teman-teman belum punya tim gitu ya, belum punya tim, nggak apa-apa gitu. Mbak Dinda juga dulu ini sendiri juga, tapi alhamdulillah sudah ada tim kalau Mbak Dinda sekarang, jadi lebih tersistem gitu. Next, Mas Aidil. Oke, yang belum punya kitab HRD, boleh dicatat ya teman-teman. Atau kalau mau ingin info lebih detail, nanti hubungi Mbak Ruth. Nah, yang punya bisa dibuka bukunya. Bagian bab training. Bab 7, teman-teman, bagian training. Oke, di situ ada satu prinsip. Ya, di buku kitab HRD ada satu prinsip. Yang pertama, ini bahasa Pak Andi nih. Gue melakukan, lo melihat gitu. Saya melakukan dan kamu melihat gitu. Yang kedua, saya melakukan dan kamu membantu. Kemudian yang ketiga, saya melakukan, kamu melakukan dan saya membantu. Kemudian yang keempat, kamu melakukan dan saya melihat. Ini adalah prinsip ketika ingin mentraining sesuatu ilmu kepada karyawan kita. Itu. Nah, perlu teman-teman catat, coba amati baik-baik poinnya ada di mana. Poinnya ada di gue, saya, atau trainernya. Nah, kenapa poinnya ada di gue, saya, atau trainernya? Kita akan bahas, ya, kita akan bahas di slide selanjutnya. Mas Aidil, next. Pertanyaannya, Mbak Din, gimana caranya jadi seorang trainer? Nah, kenapa kok poinnya ada di saya dan ada di trainernya? Oke, teman-teman perlu diingat ya, sistem yang sudah bagus luar biasa dan teknik training yang luar biasa, kalau semisal cara menyampaikannya kurang sampai gitu ya, kurang sampai kepada kru kita, itu juga akan bermasalah juga nantinya gitu. Jadi kenapa poinnya ada di saya? Jadi seorang HRD ya, seorang HRD itu bukan cuman bisa apa ya?
Bukan cuman bisa, oke, kamu begini, 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 begini ya. Nah, poinnya ada di saya juga bisa melakukan atau bisa mencontohkan. Seperti itu. Nah, poinnya itu ada di trainernya. Apakah ilmu yang kita berikan sampai atau tidak kepada karyawan itu bergantung kepada trainernya juga. Salah satu faktornya. Oke. Nah, Mbak Din gimana caranya jadi seorang trainer yang baik gitu ya? Ini Mbak Dinda juga lagi belajar. Jadi Mbak Dinda sharekan apa yang sudah Mbak Dinda pelajari ke teman-teman semuanya. Oke, Mbak, gimana cara trainingnya? Nah, kalau berbicara tentang gimana cara trainingnya, berarti ini adalah berhubungan dengan apa? Dengan teknis, teman-teman. Teknis. Oke, biasanya tiap perusahaan atau tiap apotek itu punya gayanya masing-masing untuk training ya. Ini akan Mbak Dinda sharekan terkait tentang training yang sudah kita lakukan di Indah Medika Indonesia. Bisa teman-teman contoh, bisa teman-teman amati, tiru, modifikasi juga boleh ya. Tipsnya ya teman-teman untuk training, perlu diketahui memang training itu butuh energi yang sangat besar gitu. Butuh energi yang sangat besar karena kita apa ya, banyak tenaga yang terbuang, energi yang terbuang untuk bisa mentraining orang lain biar membuat si karyawan ini bisa gitu loh, bisa untuk adaptasi, bisa untuk apa ya, kompeten terhadap sesuatu hal kayak gitu. Nah, tipsnya teman-teman gimana caranya biar nggak capek, dibuat sistem. Kalau teman-teman masih belum ada sistem, dibuat sistemnya seperti apa. Jadi ketika ada karyawan masuk, teman-teman nggak usah bingung lagi, trainingnya mau kita bahas apa ya, kayak gitu. Jadi harus buat sistem, yang belum buat sistem harus buat sistem ya. Oke, sistem yang udah kita buat gitu kan, yang udah kita buat dan praktekkan di Ida Medica Indonesia, itu ada 3 macam training. Ini untuk training kru baru ya teman-teman, untuk training kru baru. Untuk kru baru, yang pertama ada adaptasi gitu kan. Ini kita adaptasi ada 7 hari gitu kan, ada 7 hari. Nanti kita bahas apa aja adaptasi yang kita lakukan. Yang kedua ada bonding, kepemimpinan, dan pendalaman skill. Ini adalah kita 3 hari 2 malam yang kita sebut dengan Road to Superstar Employee. Kemudian yang ketiga ada pembuktian diri. Nah, dari ketiga-ketiganya nanti hasilnya akan dilihat di akhir yang pembuktian diri. Apakah dia menyerap ilmunya dengan baik, apakah dia belajar dengan sangat baik, apakah dia memiliki kemauan yang sangat luar biasa, itu ada di poin ketiga. Jadi penentuan karyawan lulus atau tidak di sini adalah di poin ketiga, pembuktian diri. So.